Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qulubin la yakhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan hidup dan memberikan kehidupan kepada kita hingga sampai di hari ini, di subuh ini, dalam keadaan baik, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah subuh kita hari ini, memberkahi kehidupan kita di bulan Rajab ini hingga sampai di bulan Sya'ban dan Ramadan nantinya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan sesuai dengan risalah yang dibagikan, karena tanggung kemarin itu bacaan setelah sholat, ada beberapa yang memang sudah hafal, sudah biasa dilakukan, dan ada yang mungkin belum atau tidak biasa dilakukan. Sebagai penutup bagian yang itu, bagian yang zikir setelah sholat atau setelah salam ketika sholat, dua bacaan terakhir. Yang pertama adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marratin ba'da salatil maghribi was subhi. Sahabi wal hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalimat zikir tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu yang kita terapkan, yang kita amalkan, bahwa kata Abu Dzar Al-Ghifari, perawi hadis ini, setiap ba'da sholat maghrib dan subuh asyara marratin, 10 kali. Waja'a fihi qauluhu, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala fi duburi sholati subhi, siapa saja yang mengucapkan atau menuturkan hal itu pada setiap ba'da sholat subuh. Nah, makna duburi sholah di sini kan ada dua macam. Ada yang dipahami secara hakiki bahwa makna duburi sholat itu ya di akhir sholat sebelum salam. Seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Bahwa sebelum salam kita membaca
setelah selesai baca tasyahud, doa tasyahud akhir. Doa tasyahud akhir kan dari at-tahiyyat sampai ke sholawat. Setelah sholawat bisa langsung salam. Cumpon syarat cukup rukun. Nah, tapi kalau mau ditambahkan, disunnahkan setelah sholawat itu membaca, dilanjutkan sholawat yang panjang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim sampai Hamidum Majid. Ditambah lagi dengan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ditambah lagi dengan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus beberapa doa yang dianjurkan. Itu yang dikatakan doa fi duburis shalah. Setelah selesai doa baru keluar dari salat dengan salam. Tapi ada yang menyebutnya bahwa duburi sholat itu di penghujung sholat setelah salam. Nah, silahkan saja memilih mana yang tepat menurut kita. Kemudian yang terakhir di bagian bacaan setelah sholat itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa qauluhu, dan dikatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ba'da salam min salatil fajri. Sahabiyatul hadis hiya Ummu Salamah. Dalam sebuah riwayat, hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa sepanjang hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala setiap habis sholat subuh. Nah, karena kebetulan kita ini setiap hari Ahad kalau ada kesempatan seperti ini, ada majelis kajian, maka kubawakan doanya sebelum kajian. Dan itu menjadi rutinitas kita. Bagus kalau sebelum ngaji, sebelum belajar, baca doa itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal ibadah yang dikabulkan. Permintaan ini sangat merangkum berbagai macam kebutuhan lahiriah dan batiniah, kebutuhan dunia akhirat kita. Pantas kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, menekankan kita jangan sampai tinggal doa ini, wabil khusus ba'da salami min salatil fajri, setelah salam pada salat subuh. Kemudian hadirin rahimakumullah, doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar sholat, tapi ini tidak harus setelah sholat, fardu khususnya, adalah doa sholatil istikharah, doa istikharah. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya manusia ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang sangat butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusannya. Yang mesti diyakini bahwa manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Kegaiban itu diantaranya perkara yang akan terjadi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada yang mengetahui dari kalian, dari kita semua, apa yang akan terjadi esok. Oleh karena itu, di antara hikmah yang Allah tanamkan kepada kita adalah Dia mensyariatkan supaya seseorang hamba, supaya kita ini dapat bertawasul pada Allah untuk dihilangkan kesulitan dan diperolehnya kebaikan. Nah, dalam hal ini seorang muslim yakin dan harus sangat yakin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa yang mengatur segala urusan adalah
Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menakdirkan dan menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Karena Allah Maha berkehendak. Sesuai sifat wajib apa? Al-iradah. Iradah. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qasas menegaskan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, maka nalahumul khiyarah. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Maka nalahumul khiyarah. Tidak ada pilihan sekali-kali bagi mereka. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Wa rabbuka, dan Tuhanmu ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Wa huwallahu la ilaha illahu, dan Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Lahul hamdu fil ula wal akhirah, baginya lah segala pujian di dunia maupun di akhirat. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan hanya bagi Dia dan hanya kepadanya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kita semua atau kamu semua dikembalikan. Berpasrah diri dalam hal ini. Maka dalam hal ini dianjurkan untuk istikharah, memilih. Jadi apa yang dimaksud istikharah? Istikharah itu secara bahasa artinya memilih, secara istilah syariat adalah memohon kepada Allah mana yang terbaik dari urusan yang dipilih. Salah satunya. Berarti ada lebih dari satu pilihan. Maka istikharahlah. Mana dalil istikharah disyariatkan, atau mana dalilnya bahwa istikharah, salat istikharah dan doa istikharah itu disyariatkan? Yang pertama, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibagikan doanya di lembaran pagi ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharata. Beliau mengajarkan para sahabatnya istikharah fil umuri kulliha, dalam setiap urusan mereka. Kama yu'allimu surata minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan surat-surat dari Al-Quran. Jadi Nabi mengajarkan surat yang Allah firmankan kepadanya diajarkan. Nah, begitu juga dengan doa istikharah. Doa istikharah ini kalau menurut kitab ini berarti merupakan doa maksur. Doa yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza hamma ahadukum bil amri, apabila kalian, kata Rasulullah, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian hamma, bertekad, bil amri, atas segala sesuatu, fal yarka' rakaataini. Fal yarka' itu bahasanya ruku tapi diartikan salat. Maka salatlah rakaataini, 2 rakaat, min ghairil fardhah, selain dari salat fardu. Tsumma liyakulillahumma, kemudian ucapkanlah Allahumma ya Allah, inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amr. Nah, pas di sini sebutkan, pas ketika kita baca kalimat doa pasti kalimat ini, maka sebutkan apa hajat kita, apa pilihan itu. Uji Pak Ji Alek itu, ya Allah nak nanam gurame, apa nak nanam nila. Nah, misalnya,
summa tusammihi bi'aini, kemudian sebutkanlah zatnya. Khairal li fi ajili amri wa ajili, qala au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, faqdurhu li wa yashirhu li thumma barik li fihi. Allahumma wa in kunta ta'lamu annahu syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, au qala fi ajili amri wa ajili, fasrif anhu, fasrifni anhu, waqdur liyal khaira haitsu kana tsumma raddini bih. Kalau diterjemahkan secara sederhana, doa ini adalah meminta kepada Allah, sebelumnya mengaku bahwa Allah lah yang Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Allah lah yang memiliki segala macam keunggulan, segala macam kebaikan. Nah ya Allah, Engkau pasti tahu. Jadi jangan sampai dipahami seperti ini pada kalimat Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amr. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkaraku ini, memilih A dan seterusnya, khairal li, baik bagiku dan seterusnya, jangan dipahami jika di situ meragukan kepengetahuan Allah. Tidak, sebenarnya ya Allah, Engkau tahu apa yang terbaik bagiku, maka segerakanlah, mudahkanlah urusanku, faqdurhuli, maka takdirkanlah untukku. Jadi sekali lagi, jangan sampai dengan kalimat doa fa in kunta ta'lamu hadzal amr, dengan kalimat itu kita seolah-olah meragukan Allah. Kan ada kata jika. Jika engkau tahu bahwa itu baik, jangan. Allah kan Maha tahu. Sebaliknya, Allahumma wa in kunta ta'lamu annahu syarrul li fi dini. Pahamilah bahwa ya Allah, sesungguhnya Engkau pun tahu bahwa yang buruk bagiku itu bagaimana. Kalau itu buruk bagiku, maka fasrifni anhu, hindarkan itu dariku. Kemudian tetap waqdur liyal khaira haitsu kana, tentukanlah itu kebaikan bagiku dimanapun aku berada, summa raddini bih, kemudian lalu ridhokanlah aku pun dengannya. Jadi ini doa sangat dianjurkan. Inilah disyariatkannya doa istikharah. Lalu bagaimana faidahnya? Ada beberapa yang muncul. Pertama, apa hukum sholat istikharah? Sholat istikharah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Dalam hal ini adalah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disebutkan, idza hamma ahadukum bil amri fal yarka rakaataini min ghairi al fariidhah. Jika kamu menekadkan sesuatu urusan, maka sholatlah 2 rakaat selain sholat wajib. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seseorang. Lalu ia bertanya mengenai Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat itu 5 waktu sehari semalam. Lalu dia tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal alayya ghairuha, qala la illa an tatawwa. Ya Rasul, apakah aku memiliki kewajiban sholat lainnya? Ada seseorang datang kepada Nabi bertanya perihal sholat. Terkait dengan sholat 5 waktu yang Nabi jelaskan. Orang itu bertanya, apakah ada sholat lain yang wajib kami lakukan ya Rasul? Kata Nabi, illallah, tidak ada. Illa antatawwa, kecuali jika engkau ingin menambah dengan sholat sunnah. Maka dalam hal ini hadirin rahimakumullah, kalau dianalogikan sholat sunnah itu sholat wajib itu sholat yang 17 rakaat sehari semalam atau yang 5 waktu itu adalah makanan pokoknya.
Sementara sholat yang lain yang disebut sholat sunnah, baik rawatib maupun yang lainnya, itu termasuk lauk pauknya. Kalau kita sholat wajib saja tanpa sholat sunnah, itu sama artinya kita makan nasi baik, tidak pakai lauk pauk. Berdoalah kepada Allah, ada sebuah keterangan. Berdoalah kepada Allah, pasti aku akan kabulkan, kata Allah. Terutama sehabis sholat. Sholat mana? Sholat 5 waktu terutama. Ada orang ngeluh, aku rajin sholat duha, rajin sholat tahajud. Ngapalah main-mainilah hidup. Uji kawannya, pantas kau udah maitul tak berubah hidup. Ngapa? Tahajud baik, duha baik, sholat isya ida. Itu sama dengan makan lauk baik, tak makan nasi. Orang Indonesia ini jangankan makan lauk baik, makan ketupat yang berasal sama-sama dari beras dengan nasi. Masih tadi kata belum makan. Lah makan Pak? Belum. Lah tadi ketupat lah 2 piring. Bubur ayam lah 2 mangkok, masih dikata belum makan. Tapi ketika sudah nasi berarti masuk makanan pokok. Nah inilah analoginya bahwa sholat 5 waktu adalah makanan pokoknya. Mumpung ini di bulan Rajab. Kalau ditanya Rajab itu apa? Rajab itu momentum mengingat dan mengevaluasi sholat kita. Yang pertama itu. Jadi faidahnya hukum sholat istikharah adalah sunnah. Yang kedua, dari hadis di atas diketahui bahwa sholat istikharah bukan dilakukan setelah sholat tahiyatul masjid, bukan setelah rawatib, bukan setelah tahajud, bukan hanya setelah itu saja, tapi boleh dilakukan apakah setelah tahiyatul masjid, apakah setelah rawatib, setelah tahajud, setelah duha, dan setelah sholat sunnah lainnya boleh. Yang penting sudah sholat wajib. Artinya sholat wajib harus tetap, tidak boleh ditinggalkan. Bahkan jika sholat istikharah itu dilakukan dengan sholat sunnah rawatib, niatnya, ada yang berpendapat ulama, kalau kita sholat ba'diyah zuhur misalnya. Ba'diyah zuhur digabung dalam hati dengan sholat istikharah. Ada pendapat ulama yang membolehkan. Jadi sekalian. Tapi ini tidak populer. Jadi jangan sampai menyalahkan, sekalian kalau misalnya sholat istikharah. Yang lebih bagus, ya istikharah, ba'diyah ya ba'diyah. Kemudian yang ketiga, sholat istikharah hanya dilakukan untuk perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang tidak wajib dan bukan sunnah. Begitu pula pada perkara yang makruh, bukan pada perkara yang makruh. Ataupun haram apalagi. Naudzubillah min dzalik. Contoh, maksudnya begini. Jadi ketika kita punya masalah, punya urusan, misalnya kayak tadi sederhana, Pak Haji hobi nanam ikan. Kira-kira ikan apalah yang bagus ditanam sekarang ini? Apakah ikan gurame atau ikan nila? Bingung. Katakan itu kan mubah. Boleh gurame, boleh nila, terserah. Mintalah petunjuk dengan Allah. Terkadang ini Pak, manusia ini dipengaruhi oleh harga pasar. Saya punya tetangga. Dia itu petani sayur mayur. Suatu ketika dia terobsesi dengan harga cabai yang sampai 140.000 sekilo. Dia nanam cabai. Uji dia nanam cabai itu lebih rumit dengan hampir sama dengan orang yang punya bayi. Wah, diluruinian ini itu. Sudah tanpa ada tentunya maaf ngomong tuh orang macam itu. Nanam baik. Terobsesi dengan harga tadi. Sudah melakukan persiapan, nanamlah cabai. Apa coba yang terjadi? Masuk waktu panen cuma 30.000 sekilo.
Bahkan di bawah itu. Akhirnya ngomong aku rugi. Rugi katanya. Padahal dulu berharap 140. Ujiku kamu tuh tidak usah mikir macam-macam. Kalau harga lagi mahal, kemudian kamu nanam itu, pada saat itu orang berlomba-lomba nanam, jadinya banyak. Itu ngapa jadi mahal? Karena memang mungkin jarang. Nah, hal-hal seperti ini boleh, Pak. Hukumnya tidak ada kewajiban, tidak sunnah. Makruh juga tidak, apalagi haram. Silahkan. Nanam cabai atau buncis atau kacang panjang, dan seterusnya. Ini sebagai contoh perkara yang mubah untuk dijadikan bahan istikharah. Jangan sampai kita ini pertama, tidak boleh istikharah dalam perkara yang wajib. Lah tahu di rumah tuh udah kate beras. Pilihannya apa? Pilihannya misalnya beli gendum. Beli gendum apa beli beras, sholat istikharah. Tak perlu itu. Kita kan makan beras apa makan gendum. Ada di sini yang makan beras? Aku udah pernah makan beras. Makan nasi dari beras. Makan nasi dari beras. Beli beras dong. Karena yang lebih wajib dalam tanda kutip adalah beras. Atau apalagi dalam hal kewajiban. Misal kita sholat isya apa tahajud. Ya isya apa tahajud? Ya isya yang dipilih. Tak perlu pilihan itu. Tak perlu istikharah. Dan seterusnya. Atau apalagi kalau tidak selevel. Tahajud apa nonton bola? Ya, nah istikharah dulu aku tuh. Sholat tahajud apa nonton bola? Mana final ini? Aduh, tidak perlu itu. Tidak boleh, bukan tidak perlu. Lah sudah jelas kesunahannya tahajud. Atau yang makruh. Ada lalapan timun, ada pete. Pete apa timun? Sholat istikharah. Tidak boleh. Itu karena perkara makruh. Apalagi yang haram. Kopi atau bir. Kopi atau bir. Nah. Tuh. Ini yang dimaksud bahwa al-istikharah itu, sholat istikharah itu adalah untuk perkara-perkara yang al-ibahah, dimubah atau dibolehkan. Karena Rasulullah SAW sebagaimana sabda Nabi SAW, yu'allimu ashabahul istikharata fil umuri kulliha. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada para sahabatnya untuk beristikharah dalam setiap urusan. Tapi bukan yang wajib, bukan yang sunnah, apalagi yang makruh dan haram. Contohnya lagi banyak lah. Pokoknya mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang keempat, istikharah boleh dilakukan berulang kali. Jika kita ingin istikharah pada Allah dalam sebuah perkara, kayaknya belum yakin nih. Karena istikharah adalah doa, dan tentu saja doa itu adalah ibadah. Di balik ibadah adalah pahala. Sampai-sampai Ibnu Az-Zubair menyatakan mengulang istikharahnya 3 kali dalam setiap perkara yang dia hadapi. Ini mustakhiratun rabbi salasan summa azimun ala amri. Beliau menyatakan bahwa aku melakukan istikharah pada Rabbku sebanyak 3 kali. Kemudian aku pun bertekad menjalankan urusanku tersebut. Kemudian yang kelima, doa sholat istikharah yang lebih tepat dibaca setelah sholat. Bukan dalam sholat. Seperti halnya kita sholat tahajud, kemudian berdoa tahajud. Meskipun ada pendapat ulama, tidak ada doa khusus setelah tahajud maupun duha, rawatib dan lain sebagainya. Lalu yang sampai ke kita doa-doa Allahumma inna duha duhauka wal bahauka wal jamala jamaluka ketika ba'da sholat duha. Apakah itu ajaran atau bernukil dari Nabi? Sebagian pendapat itu tidak bersumber dari Nabi, itu bersumber dari para ulama. Doa tahajud pun yang populer berdasarkan hadis, berdasarkan keterangan Al-Quran adalah
Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tuh di doa itu ada. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda di dinding itu. Kemudian wakul. Arti daripada ayat itu di setengah di bagian sebagian malammu itu bangun, salat, Allah akan angkat derajatmu. Wakul Rabbi adkhilni, kemudian ucapkan doa Rabbi adkhilni, Allah masukkan aku mudkhala sidqin, tempat masuk yang baik, wa akhrijni, dan keluarkan aku mukhraja sidqi, tempat baik ya, tempat keluar yang baik. Waj'alni min ladunka, dan jadikanlah untukku dari sisimu sultanan nasira, pemimpin atau pembimbing yang dapat menolong. Cuman itu kalau kembali salah satunya kepada ayat Al-Quran tentang tahajud. Nah, tapi untuk istikharah ini ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah sholat istikharah 2 rakaat, bacalah doa. Doa ini. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, istikharah dilakukan bukan dalam kondisi ragu-ragu dalam sebuah perkara. Maksudnya itulah bertekad, aku nak melakukan perjalanan ke Palembang. Nah, perjalanan ke mana baik, misal. Tapi apakah jam segini apa jam segitu? Apakah naik kendaraan, naik mobil atau naik motor? Apakah jalan kaki atau bersepeda? Katakanlah. Nah, disitunya, tapi tidak ragu kalau mau berangkatnya. Perkaranya karena yang jadi masalahnya adalah keberangkatan dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, sebagian ulama menganjurkan ketika rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Quran surah Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua membaca Quran surah Al-Ikhlas. Sebenarnya hal ini semacam tidak ada landasannya. Ada yang berpendapat seperti itu. Intinya bahkan ada yang mengatakan para ulama, ketika kita melakukan sholat sunnah apapun dianjurkan ketika Fatihah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, dan seterusnya. Meskipun dalam penjelasan lain ada ulama yang mengatakan khususiyah. Semisal ada ulama yang berpendapat sebelum sholat subuh kan ada qobliyah subuh 2 rakaat. Nah, ada yang mengajarkan para ulama bahwa Fatihah pertama, setelah Fatihah di rakaat pertama sholat qobliyah subuh atau sholat qobliyah subuh, maka bacalah surat Al-Insyirah, Alam Nashrah. Rakaat keduanya Al-Fil, Alam Taro, Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi kebanyakan ulama berpendapat, sekali lagi, sholat sunnah itu, terutama yang 2 rakaat, rakaat pertamanya setelah Fatihah itu Al-Kafirun, yang kedua rakaat keduanya adalah Al-Ikhlas. Kemudian yang ke-8, melihat dalam mimpi mengenai pilihannya. Apakah kan suka dengar nih, mana nyingo hasil istikharah? Melalui mimpi. Ada yang berpendapat seperti ini, Pak. Katanya kalau kamu ada kebingungan, coba datang ke seorang ustadz, seorang kiai, minta tolong beliau istikharah. Istikharah. Atau meminta petunjuk kepada Allah melalui dia. Udah, akhirnya ngomong, Pak Yai, aku ini ada urusan ini itu. Minta tolong petunjuknya dari Allah. Engkau doakan aku. Awas, jangan minta petunjuk dengan dia. Mintalah petunjuk dengan Allah. Pintakanlah petunjuk untukku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan macam itu. Nabi ada yang berpendapat kage si orang itu bermimpi. Nah, dalam hal ini pendapat di kitab ini tidak demikian. Karena apa? Kalau sudah macam itu berarti ada semacam kecenderungan, apalagi yang beristikharahnya yang bersangkutan.
Misalnya kita lah ada kecondongan ke satu perkara lain agak beda dengan kecenderungan kepada perkara yang sebelumnya. Misalnya ada perkara satu, perkara dua. Nah, lebih condong hati kita ke perkara satu. Kalaupun kita mimpi, khawatirnya bukan mimpi, tapi temimpi-mimpi. Aku nih nak beli motor merek Honda, apa merek Yamaha? Tapi hati inilah ke Honda. Sholat istikharah mimpi. Mimpi beli motor Honda itu. Tuh mimpi-mimpi itu. Maka dalam hal ini, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada lagi yang berpendapat bahwa boleh meminta kepada seseorang untuk untuk sholat istikharah, kemudian menyampaikan hajat kita, bukan keraguan, keinginan kita, tanpa secara garis besar, tanpa menyampaikan pilihannya secara rinci. Jadi orang yang disuruh itu tidak tahu persis. Akhirnya, ujinya kalau menurut apa yang ku terima, ada kan yang macam itu. Ada yang ku dapat di mimpiku tuh ini itu bacanya kamu tuh itu. Harusnya ini. Nah, ini artinya apa? Ada yang mengatakan boleh kalau seperti itu. Meskipun sekali lagi kembali ke ketentuan di kitab ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah mimpi. Yang terakhir, bagaimana cara sholat istikharah? Seperti kebanyakan sholat sunnah lainnya. Pertama, ketika ingin melakukan urusan mesti dipilih salah satunya yang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sudah bertekad melakukan pilihan tersebut. Kemudian ambil wudhu. Kemudian sholat 2 rakaat menghadap kiblat. Kemudian anjurannya itu tadi, anjuran yang wajibnya adalah baca Fatihah. Setelah Fatihah rakaat pertama, Al-Kafirun, rakaat kedua, Al-Ikhlas. Kemudian ditutup dengan salam, lalu ucapkanlah doa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik, wa astaqdiruka bi qudratik, dan seterusnya sampai akhir doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk kepada kita untuk melangkah di jalannya. Demikian untuk pagi ini. Qul sofa wa da'ma kadar wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.